menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat malam teman-teman pemuda Philadelphia dimanapun berada pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan di tengah pandemi yang cukup membuat kita khawatir akhir-akhir ini. Kita melihat bagaimana beberapa bulan, hampir 4 bulan, kita tidak bisa ibadah bersama-sama. Tapi pada malam hari ini kita terus
belajar merenungkan firman Tuhan meskipun melalui video berikut ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa ibadah secara komunal, tapi kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan melalui video berikut ini. Tuhan memberkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Engkau yang terus memberkati setiap mereka, memberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, pada malam hari ini kita merenungkan sebuah judul, yaitu narsisme dan nomofobia. Narsisme dan juga nomofobia. Nah, kita belajar yang pertama dulu, yaitu narsisme. Nah, istilah narsisme atau narsis itu adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Garis bawahi, perasaan cinta terhadap diri sendiri secara berlebihan. Apa artinya? Kalau kita mencintai diri kita sewajarnya, tentu tidak apa-apa. Tetapi narsisme ini adalah mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Nah, teman-teman sekalian, istilah ini pertama kali digaungkan oleh seorang psikologi yang bernama Sigmund Freud. Jadi, dia yang memperkenalkan istilah ini. Lalu kemudian ia mengambil tokoh mitos Yunani yang bernama Narcissus, di mana orang ini dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. Nah, orang ini ia sangat terpengaruh dan mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Sehingga ketika ada di kolam tersebut, ia melihat bayangannya di air tersebut dan dia sangat mencintai, dia sangat menginginkan dirinya sendiri secara berlebihan. Itulah sebabnya karena cintanya yang berlebihan, itu tanpa sengaja ia memasukkan tangannya ke dalam kolam, lalu kemudian Narsius menjadi tenggelam. Dia tidak sadar, lalu kemudian dia ingin menggapai bayangan di dalam kolam itu, lalu kemudian hingga ia terjatuh dan akhirnya ia meninggal. Nah, konon katanya akhirnya tumbuh bunga di tempat tersebut, di kolam tersebut, dan sampai saat ini bunga itu diberikan nama bunga narsis. Menarik ya, jadi Narsius yang mencintai dirinya sendiri, lalu kemudian ia tidak sadar, lalu kemudian tenggelam, lalu kemudian mati, tiba-tiba kemudian tumbuh bunga, dan tempat itu dinamakan bunga narsis. Nah, teman-teman sekalian, kita juga kadang melihat di sekeliling kita. Kita mendengarkan atau menonton berita di televisi. Banyak juga orang yang melakukan hal yang sama. Akibat mencintai dirinya secara berlebihan, tak jarang itu membahayakan nyawanya sendiri. Misalnya, contoh, dia terlalu melihat view yang bagus, spot foto yang cantik, sehingga tak sadar ia ingin memotret dirinya sendiri, selfie ria. Lalu kemudian dia tidak melihat jurang di sampingnya, lalu kemudian jatuh, lalu kemudian dia mati. Atau ada orang yang kegirangan lihat pantai yang indah. Lalu kemudian dia semakin masuk ke dalam, lalu kemudian tiba-tiba ada ombak, lalu kemudian dia tenggelam. Kita bahkan banyak melihat atau menyaksikan orang-orang yang demikian. Akibat spot, kayaknya nanti kalau aku berfoto di sini, spotnya, view-nya menarik. Kalau saya upload di media sosial, pasti saya mendapatkan like sebanyak-banyaknya. Sehingga tak jarang hal itu membuat dia tidak sadar akan bahaya. Tidak sadar ia membahayakan bahkan nyawanya sendiri.
Lihat ya, narsisme. Cinta pada diri yang berlebihan itu tidak baik. Nah, teman-teman sekalian, orang yang berlebihan mencintai dirinya pada umumnya suka menganggap dirinya paling benar. Suka melihat dirinya, saya paling benar, orang lain itu salah. Lalu kemudian apalagi? Sukar menerima masukan ataupun kritikan. Karena dia menganggap dirinya paling benar, paling oke. Lalu kemudian ketika ada masukan, kritikan, sukar untuk diterima. Lalu kemudian bagaimana lagi ciri-ciri orang narsisme? Yang kedua, hidupnya tidak tenang jika ia kurang dikenal atau menjadi perhatian. Orang yang narsisme, kalau dia tidak dikenal di suatu tempat, itu menjadi kegelisahan tersendiri dalam dirinya. Kalau dia tidak menjadi pusat perhatian di dalam komunitas tertentu, di dalam acara tertentu, ia menjadi gelisah sendiri. Sehingga tak jarang ia melakukan hal-hal dalam tanda kutip yang agak aneh sekalipun, hanya untuk menarik perhatian orang, untuk melihat dia. Lalu kemudian selanjutnya, orang yang narsisme ini ingin dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Jadi mereka ini ingin dipuji, ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga tak jarang mereka melakukan berbagai cara. Mereka melakukan banyak hal, meskipun terkadang dalam tanda kutip tidak masuk akal, tapi mereka rela melakukannya supaya apa? Mendapat penghargaan, mendapat pujian dari orang lain. Misalnya, saya ngupload foto di sosial media. Saya memakai HP saya. Saya foto selfie. Meskipun di wajahnya penuh dengan jerawat, lalu kemudian sekarang aplikasi HP sangat-sangat canggih. Jadi jerawat itu bisa hilang dan kemudian kelihatan muka kita mulus sekali. Lalu kemudian kita potret, lalu kemudian kita masukkan dalam Facebook. Kita mengharapkan like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian kita baca komentar, wajah kamu tirus ya, wajah kamu nggak jerawatannya mulus sekali dan lain sebagainya. Dan ketika kita mendapatkan hal itu, ada kesenangan tersendiri di dalam diri kita, ada kegirangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Tadi itu kita dipuji, kita dikagumi oleh orang. Badanmu langsing sekali, kayak body gitar dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Makanya orang yang narsisme ini, untuk mendapatkan hal-hal yang tadi saya sebutkan, dipujilah, merasa diri benarlah, menjadi pusat perhatianlah, supaya dikenal oleh orang lain lah. Tak jarang orang narsis mengkamuflase diri mereka sendiri, memukus diri mereka sedemikian indah dan ditampilkan di luar tanpa cacat. Jadi apa yang mereka tampilkan di luar itu adalah sesuatu yang sempurna tanpa celah. Mereka membungkusnya secara indah, lalu kemudian baru menampilkan keluar. Nah, teman-teman sekalian, inilah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang narsis. Membungkus sedemikian rupa kehidupan mereka, cara hidup mereka. Lalu kemudian apa yang ditampilkan? Mereka menampilkan hal-hal yang bagus di permukaan, hal-hal yang sempurna di permukaan. Tapi kalau kita menelisik lebih dalam, ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang haus akan penghargaan, orang-orang yang haus akan pujian, perhatian orang. Sehingga tak jarang ketika mereka tidak mendapatkan itu, maka mereka semakin berusaha keras, berjuang keras untuk terus melakukan hal yang mereka inginkan. Teman-teman sekalian,
Sifat narsisme manusia celakanya tidak hanya berbicara mengenai muka saja. Tidak hanya berbicara mengenai keelokan rupa semata, tetapi juga berarti pada hal kepintaran lah, kejeniusan lah, skill lah, talenta kah, kekayaan lah, status sosial kah. Jadi mereka menampilkan sedemikian rupa apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai hanya dengan satu tujuan, supaya mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan perhatian. Dan ketika mereka mendapatkan itu, maka mereka menjadi bahagia, senang. Oh, ternyata diri saya ini luar biasa. Karena apa? Mencintai diri sendiri secara berlebihan. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita secara khusus dalam Amsal pasal 27 ayat 2. Amsal 27 ayat 2, demikian firman Tuhan. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, kalau memang ada sesuatu hal yang perlu dibanggakan di dalam diri kita, kita tak perlu ngomong, kita tak perlu show off, orang bisa melihat. Orang bisa menilai orang ini begini. Tetapi kalau yang di dalam diri kita sesuatu hal yang tidak baik, sehingga tak jarang membuat kita menampilkan diri kita sedemikian rupa. Bahkan kita memuji diri kita sendiri dengan mulut bibir kita, melalui perbuatan kita. Dan satu hal lagi, kita berharga bukan karena penghargaan dari orang lain. Kita dikasihi bukan karena kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Tanpa kita mendapatkan itu semua, ingat baik-baik, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita pasti ingat, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita ini adalah citra Allah. Jadi tanpa yang embel-embel tadi, memang kita ini adalah citra Allah. Diciptakan segambar dan serupanya Allah. Lalu kemudian yang kedua, kita ini berharga, maka dari itu kita ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Saya baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Lihat ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa karena kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini mulia, dan Allah begitu mengasihi kita, maka buktinya apa? Ia memberikan manusia sebagai ganti kita. Siapa manusia itu? Yesus Kristus yang mati menggantikan kita, menebus kita manusia yang berdosa, supaya apa? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita berharga, sekali lagi, bukan karena pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Kita berharga karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ingat, jangan mencintai diri secara berlebihan. Jangan memuji diri secara berlebihan. Atau jangan juga menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan status sosial kita, dengan kecantikan kita, dengan latar belakang kita,
kita mau memuji diri kita sendiri, kita mau menyombongkan diri kita sendiri, tentu Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi atau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, kita berharga karena Allah menciptakan kita segambar dan serupa Dia. Lalu kemudian kita berharga, buktinya apa? Yang mau menggantikan kita untuk menebus kita dari hukuman yang kekal. Dan kedua, kita akan belajar dengan tema nomophobia. Nomophobia. Lalu kemudian kita apa itu nomophobia? Jenis makanan apa nomophobia di tengah pandemi sekarang ini? Nah teman-teman, nomophobia itu singkatan dari no mobile phone phobia. Nomophobia adalah no mobile phone phobia. Jadi nomophobia itu apa? Jadi nomophobia itu adalah ketakutan yang timbul saat seseorang tidak bisa dekat dengan gadget gawainya. Jadi ketakutan yang timbul saat seseorang tidak bisa dekat dengan gadget gawainya. Jadi kalau gadgetnya tidak ada di dekat dia, maka dia merasa khawatir, dia merasa gelisah, dia merasa cemas, sehingga orang yang nomophobia menganggap gadget ini adalah segalanya. Tidak bisa lepas, dibawa kemana-mana, bahkan sering dibuka, diusap layarnya, dibuka, meskipun kadangkala tidak ada motif apapun yang masuk. Tetapi ya udah dibuka begitu saja. Lalu kemudian kalau gadget tidak ada baterai, kuota habis, jaringan tidak ada, maka dia mendapatkan kegelisahan, merasakan kecemasan tersendiri. Kenapa? Sekali lagi, ia tidak bisa hidup tanpa gadget. Ada ketakutan tersendiri jika gadget ini tidak ada di dekatnya, tidak ada di saku celananya, tidak ada di dalam tasnya, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah penelitian mengatakan demikian. Lebih baik tidak sikat gigi seminggu daripada pergi tanpa gadget. Bayangkan ya, 40% orang yang disurvei mengatakan bahwa lebih baik tidak sikat gigi selama seminggu daripada pergi tanpa gadget. Lihat betapa dia sangat menggantungkan dirinya dengan gadgetnya, dengan gawainya. Sehingga tak jarang kita melihat orang-orang meskipun gak bawa dompet ya gak apa-apa, yang penting ada gadget. Kehilangan anak di sampingnya pun tidak sadar, asalkan gadget, main terus, chat terus, media sosial, main game terus, dan lain sebagainya. Kehilangan anak di dekatnya, gak sadar. Beberapa menit kemudian dia baru sadar, anak gue mana, pacar gue mana, kok dia gak ada di dekat gue, dan lain sebagainya. Baru sadar karena keasikan tadi, main gadget tadi. Jadi dia tidak bisa jauh-jauh dari gadgetnya, seharian bersama dengan gadget dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fobia yang tidak wajar, ketakutan yang berlebihan saat gadget tidak bersama-sama dengan kita atau dengan seseorang. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun tanpa dipungkiri ada banyak hal positif yang kita dapatkan melalui gadget kita. Yang jauh bisa dekat hanya melalui gadget. Misalnya ada teman kita yang jauh, karena kita memiliki gadget, aplikasi, WhatsApp misalnya, lalu kemudian media sosial yang lainnya, lalu kemudian kita bisa berhubungan dengan mereka, bahkan kita merasa dekat sekali dengan mereka meskipun jarak begitu memisahkan kita. Melalui gadget juga kita bisa mendapatkan informasi dengan mudahnya.
Melalui gadget juga kita bisa mendapatkan berita-berita yang kita inginkan kapan saja tanpa ketinggalan apapun. Melalui gadget kita bisa membaca Alkitab. Melalui gadget kita bisa mendengarkan YouTube. Lalu kemudian kita belajar memuji Tuhan. Lalu kemudian bahkan kita mengupload karya-karya kita dengan baik. Tapi saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang saya ingatkan kepada setiap kita, jangan sampai kecintaan kita terhadap gadget melebihi kecintaan kita terhadap Tuhan. Kecintaan kita terhadap Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 34, di sana firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lihat ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita menganggap gadget adalah harta kita, maka otomatis hati kita ada di sana. Dan saya mau katakan, sesuatu hal yang kita anggap melebihi kecintaan kita terhadap Allah, itu adalah berhala kita. Kalau gadget kita cintai sedemikian rupa, tidak bisa pisah sedetik pun. Tapi kalau dengan Allah, ya bodoh amat. Lalu kemudian saya mau katakan, itu adalah berhala kita. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita cintai, melebihi cinta, keinginan kita kepada Allah. Ingat teman-teman, itu adalah berhala kita. Gadget baik adanya kalau kita mempergunakannya dengan baik pula. Jangan sampai dengan gadget kita tidak sadar dengan orang-orang sekitar kita. Orang ngomong gak peduli, yang penting kita asik dengan gadget kita sendiri. Jangan sampai gadget kita mengalihkan kecintaan kita terhadap Allah. Sekali lagi, Lukas 12:34 mengingatkan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hati kita berada. Kalau gadget kita anggap adalah sesuatu yang paling penting berharga dalam kehidupan kita, jangan salahkan jikalau hatimu berpaut kepadanya. Lalu kemudian bagaimana kita mengatasi ini? Kita harus mencintai Allah kita dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, melebihi apapun yang kita miliki, melebihi gadget kita, melebihi setiap aplikasi games yang ada di HP kita. Kita harus memfokuskan diri kita terlebih dahulu kepada Allah Sang Pencipta kita. Nah, pada malam hari ini teman-teman kita belajar dengan dua judul, yaitu narsisisme. Narsisisme mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencintai diri kita secara berlebihan. Tapi Alkitab mengingatkan kita, kita berharga karena kita ini adalah citra Allah. Kita berharga karena kita ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, nomofobia mengatakan kepada kita, jangan terlalu berlebihan mencintai gadget kita melebihi cinta kita terhadap Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini terus mengingatkan kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.